Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami di pagi. sini akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai aspek teknis dan aspek organisasi dalam studi kelayakan. Masing-masing dari kami akan mempresentasikan bahannya sendiri dan kemudian akan ditanggapi oleh teman-teman yang lain. Baik, di sini akan saya duluan yang mulai untuk mempresentasikan bahan saya. Sudah nampak kan? Sudah, Saudara Yuda. Sudah. Yang pertama itu, apa itu studi kelayakan? Studi kelayakan adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak bisnis tersebut untuk dijalankan. Aspek teknik. Ada beberapa aspek teknik yang sering menjadi pertimbangan dalam sebuah perusahaan. Yang pertama itu ada rencana produksi. Rencana produksi ini mengkaji mengenai produk atau beberapa produk, apa yang menjadi prioritas untuk diproduksi. Tahapan-tahapan dalam proses rencana produksi ini antara lain menentukan ide produk dan seleksi, membuat desain produk awal, membuat prototipe dan pengujian, dan implementasi. Yang kedua ada strategi bisnis. Agar barang atau jasa yang produksi akan memenuhi kebutuhan para konsumen, biasanya didahului dengan suatu kegiatan penelitian pasar dan pemasaran yang sering digunakan, yaitu pemilihan strategi. Dari masukan penelitian pasar dan pemasaran tersebut, berikutnya akan ditetapkan berbagai macam produk yang menjadi alternatif untuk dibuat. Selanjutnya akan dikaji kaitannya dengan aspek-aspek yang lain, seperti aspek keuangan dan sebagainya. Yang ketiga ada proses produksi. Proses produksi ini mulai dari membuat produk sampai pada kemasan yang siap dilakukan. Contohnya itu proses produksi yang digunakan jika pabrik menangani berbagai macam proses yang berbeda. Misalnya, dalam satu set rangkaian peralatan tertentu disusun untuk memproses satu batch produk tertentu, lalu dihentikan dan diset kembali untuk memproses jenis produk lain yang berbeda. Yang keempat, volume produksi. Kapasitas yang didefinisikan sebagai suatu kemampuan pembatas dari unit produksi untuk berproduksi dalam waktu tertentu. Kapasitas sebuah produksi dapat dilihat dari sisi masukan atau input dan keluaran atau output. Rencana kapasitas produksi dalam rangka studi kelayakan menjadi aspek teknis dan teknologi dan tergantung pada beberapa pilihan sistem yang digunakan. Yang selanjutnya ada aspek manajemen dan organisasi. Aspek manajemen organisasi merupakan aspek yang cukup penting dalam studi kelayakan suatu usaha, baik menyangkut masalah SDM maupun menyangkut rencana perusahaan secara keseluruhan. Tujuan perusahaan akan lebih mudah tercapai jika memenuhi kaidah-kaidah atau tahapan dalam proses manajemen. Proses manajemen atau kaidah ini tergambar dari masing-masing fungsi yang ada dalam manajemen, yaitu yang pertama ada perencanaan. Perencanaan itu proses menentukan arah yang akan ditempuh dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua ada pengorganisasian, yaitu proses pengelompokan kegiatan-kegiatan atau pekerjaan dalam unit-unit. Tujuannya adalah untuk supaya tertata dengan jelas antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab, serta hubungan kerja dan sebaik mungkin dalam bidangnya masing-masing. Yang ketiga ada pelaksanaan. Ini adalah kegiatan untuk menggerakkan atau melaksanakan proses untuk menjalankan kegiatan atau pekerjaan dalam organisasi. Yang keempat ada pengawasan. Ini proses untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas, apakah telah sesuai dengan rencana. Jika dalam proses tersebut terjadi penyimpangan, maka akan segera dikendalikan. Baiklah, sekian hasil dari presentasi saya. Apabila ada tanggapan, saya persilahkan kepada saudara-saudara sekalian. Oke, baik. Dari saya Arja Ajilan Sitoru, saya ingin memberikan tanggapan terhadap apa yang telah Saudara Yuda Pratama presentasikan. Yang hanya ingin saya tanggapi dari segi materinya, di mana pada presentasi saudara kali ini, saudara menggunakan kurang lebih 6 slide ya. Ya. Jadi saya tidak ada dua materi dalam satu slide itu, harusnya baiknya itu dipisah supaya tulisannya juga lebih jelas dan nampak lebih lapang dan slide saudara jadi bertambah banyak. Saya rasa itu aja tanggapan dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan dari saudara Ardi.
Selanjutnya mungkin ada tanggapan dari Saudara Reza, saya persilakan. Baik, selamat pagi Saudara Yuda. Kesempatan kali saya ingin memberikan tanggapan atas presentasi yang saudara berikan. Menurut saya pemaparannya dari kombinasi warna slide-nya sudah bagus, tapi mungkin ini menurut saya ya, ada bagian-bagian yang perlu dipotong, jadi dia lebih ringkas. Jadi untuk proses presentasi bisa lebih padat ya. Itu saja dari saya. Sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat pagi.